Karena itu saya tulis kemarin ini di Hikmah Republika tanggal 14 Oktober. Percikan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai refleksi kerinduan, gitu ya, sebagai rasa rindu kepada Rasul. Dan sekaligus juga ungkapan hati betapa belum mampunya menjalankan sunnah Rasulullah itu. Jadi di sini saya uraikan, nanti sudah saya kirim ini ke Pak Aceng. Tulisan lebih lengkapnya dalam buletin udah saya kirim ke Haji Sigit, Pak Haji Muslih, saya kirim kemarin sore. Judulnya sama. Ini ringkasannya nih, kalau di Hikmah Republika itu diperas lagi kan, hanya 2.700 karakter. Jadi singkat dia, padat-padatnya gitu ya. Usahanya sebenarnya Pak, ingin berdakwah ini dengan lisan dan tulisan. Berdakwah kita dengan lisan, tulisan, dan tindakan. Tiga-tiganya harus dilakukan. Dan saya ingin melakukannya secara beriringan. Lisannya jalan, tulisannya jalan, tindakannya, actionnya juga jalan. Gitu. Supaya menyatu gitu ya. Mudah-mudahan menyatu dia. Gitu. Jadi kalau ceramah saya khutbah macam ini, nah tulisannya pun saya kirim. Nah, tapi saya udah cek. Sebagian besar kita senangnya mendengar. Itu pun dipaksakan. Buktinya waktu Ustadz bicara, dia juga ikut bicara juga. Nah, itu kan. Jadi mendengar saja tak mau, apalagi yang dapat. Ustadz Hasanuddin paling hafal tuh kitab Ta'limul Muta'allim itu. Kalau Ustadz lagi bicara, dia bicara, tanda tak beradab, ilmu tak akan masuk. Nah itu pula diajari yang Pak Kiai kita kan. Jadi kalau Ustadz bicara, kita bicara, itu ibaratnya kalau air ngalirnya ke bawah. Nah kalau kita di atas begini tak kena. Ilmu itu seperti air mengalir. Dia pasti mencari yang rendah. Nggak pernah air naik ke atas kan Pak? Pak Subhan kan? Nggak akan naik begini. Dia ke bawah. Nah tandanya kita merendah, kita diam. Gitu. Makanya kalau saya ngajar di kampus itu, kalau mahasiswa bicara, udah hebat kali, maju kau. Gantian, kau yang bicara, saya yang nunggu, yang dengar. Saya balik ke kursinya kan, maju ke depan. Tak bisa dibicara. Kalau gitu saya bicara, diam kau. Begitu. Bentak aja. Ya, begitulah kira-kira Pak. Jadi jangan sampai kita bicara atau khutbah. Makanya cuma khutbah yang paling bagus memang kalau ini itu khutbah. Karena nggak ada yang berani protes. Ya kan? Nggak ada yang berani protes. Dan harus diam, dengerin. Walaupun kesal sama khotibnya, dengerin. Nah, paling-paling sebel-sebelnya itu kan amin. Amin. Nah, itu pertanda itu. Makanya saya alhamdulillah belum pernah diamin-aminin karena khutbah saya singkat, padat dan tepat. Nah, Faiz ya, 15 menit. Nggak sempat diamin-amin, udah saya selesai. Barokallah, kaget dia. Nah, itu. Cepat kali udah ya kan. Baru dia mau tidur, awak udah barokallah. Nah, protes juga dia. Tak sempat aku tidur udah barakallah aja. Tunggu sebentar kenapa gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah Pak. Kajian-kajian kita ini saya selalu ingatkan. Setiap kita mengaji harus makin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat merendah kita di hadapan manusia. Kalau kata M. Hainun Najib itu, yang paling berat dari manusia adalah merendahkan dirinya di hadapan manusia. Merendahkan. Yang itu yang udah tinggi. Kalau tinggi kan merendahkan. Kalau udah rendah apalagi kan. Tapi ada juga yang rendah meninggikan. Nah, itu. Kalau saya tulis kemarin itu sudah miskin sombong pula. Nah, itu. Jadi tulisan saya dibuka di Hikmah itu ya Pak. Di Google itu cari tulisan saya. Tulis saja nama Hasan Basri Tanjung. Ya daripada baca hoax di grup nggak jelas kan. Ini jelas. Ya kan? Ini kalau hoax dikirim, wah rame sekali komentarnya. Makanya tak pernah aku kirim lagi ke grup MRT kan nggak saya kirim tulisan itu. Nggak ada yang komen. Kesal aku. Tapi kalau hoax nggak jelas, berdebat, berantem pun jadi. Saya bilang itulah kita ini penyakitnya ini. Sukanya yang tak jelas. Kalau jelas nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima.
Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah, begitu kenapa? Allah. Ya, setidaknya kan gambaran bahwa nggak lagi ngantuk gitu kan? Nih, ada jawaban gitu. Saya kalau hari Minggu Ahad itu ini pas lagi ngaji sama Pak Kiai Didi nih, maka saya jarang terima undangan hari Ahad pagi begini. Cuma kan aja Muslih aja yang telepon ini baru iya kan ini kan. Karena Pak Kiai, saya susah sama Pak Kiai guru ini kan. Coba malam-malam udah dikirim di Japri. Linknya di Japri. Itu kan maksudnya apa? Ngaji kau, jangan cuma ceramah aja. Kan itu maksudnya itu. Jadi kalau guru ngirim link supaya ngaji, makanya saya habis sholat di Masjid Azrul langsung hari Minggu langsung jalan. Masih tetap streaming, sebagian sudah di kampus. Tapi pagi malam-malamnya Ustaz dikirim linknya langsung Japri. Itu kan artinya ngaji. Mungkin hari Senin, Selasa, Rabu tafsir Jalalain, linknya dikirim. Ngaji kau, nah begitu. Jadi kalau sama guru kita, ya Allah ya Rabbi. Tapi saya bersyukur masih bisa ngaji dengan beliau. Ini ayat ini mengawali kita bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang ayah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Harus kita ingat khatamun nabiyyin. Makanya selalu disebut itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan Rasul. Makanya siapapun yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad pasti palsu. Dan pasti sesat. Itu pasti sesat. Makanya Ahmadiyah itu disebutkan sesat. Kenapa? Ada Mirza Ghulam Ahmad. Itu harus tegas, Pak. Nggak boleh ragu-ragu yang begini. Ini keyakinan. Khotamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan rasul. La nabiya ba'dahu. Tidak ada nabi setelahnya. Dan Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Sesat dan menyesatkan. Dan pastikan Bapak sekalian akan selalu muncul orang yang mengaku nabi sampai akhir zaman. Sejak Nabi Muhammad masih ada, itu sudah ada yang mengaku nabi. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Itu sudah ngaku. Dia pun dapat wahyu katanya. Itu nanti ceklah di Google tuh ada alfil, gajah. Malfil, apa gajah? Itu binatang yang ada belalainya. Itu pula dapat wahyunya dia kan. Kalau kata Pak Kiai Didin, tak usah pun turun wahyu ini, udah tahu kita kalau gajah ada belalainya. Apalagi yang mau diceritakan? Nah itulah. Jadi ayam jantan, apakah ayam jantan itu? Nah itu pula. Begitulah katanya wahyu dari dia. Tapi ingat, Ahmad Musaddiq juga ada di Bogor. Dapat wahyunya di Pamijahan. Makanya hati-hati yang sering ke Pamijahan 2-3 hari apa jadi ya. Bisa-bisa nanti, aku rasanya dapat Jibril kayak gini. Nah itu pula nanti. Dia pun 40 hari di Pamijahan sana. Bertapa dia. Katanya Jibril turun. Yang dimaksud dengan Ahmad itu adalah Ahmad Musaddiq. Itu hati-hati. Dan konon dalam penelitiannya Jawa Barat adalah tempat paling subur untuk nabi-nabi palsu. Mudah-mudahan di Chandra Loko tak ada yang ngaku ini kan. Jadi bisa dikit aliran sesat. Ya Allah. Makanya ini perlu saya sampaikan. Kita sampaikan ini Pak ke anak-anak kita. Mungkin kita tidak. Insya Allah selamatnya keyakinan kita ini. Insya Allah. Amin. Tapi siapa bilang anak kita selamat? Kan gitu Pak. Sekarang ini kalau sudah orang ngefans itu. Jangan. Kagum dia. Apapun diterimanya itu. Ada nggak pengikutnya Ahmad Musaddiq? Puluhan ribu. Disuruh pindah dijual semua hartanya. Coba kalau saya sekarang nih, Bapak sekalian, kalau kalian mencintai aku, jual rumahnya. Gak ada yang patuh. Jadi ya, jual rumahnya. Berkorban demi Allah. Gak ada yang dengar saya. Dan saya nggak mau ngaku nabi, nggak ada tampang saya kan. Jenggot aja tak punya, tuh. Iya kan. Tapi Ahmad Musaddiq puluhan ribu Statirpan kan. Dan mereka rela jual semua harta kekayaannya pindah ke Kalimantan Pak. Karena di sana Darul Islam. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Dan di penjara dia. Dan diutuslah pakai Agil Sirat, Profesor Dr. Agil Sirat, untuk menemuinya, menyadarkannya. Biar diajak dialog. Saya ingat sekali itu, karena saya mengikuti dan saya tulis di buletin betapa bahayanya ini.
Dan dia bilang apa? Kalau ustadz yang tanggung-tanggung, jangan datang deh. Nanti jadi anggota dia gitu. Jadi jamaah. Jadi kalau ustadznya macam apa yang tanggung-tanggung, jangan dekati Ahmad Musodek. Dia terpengaruh. Jadi jamaahnya katanya. Artinya kan ilmunya tinggi kan. Tinggi dia. Makanya aku tak berani datang. Ntar pula jadi sekjennya kan. Dia gitu aja, sekjen Gafatar namanya. Dulu Gafatar gerakannya ya.